Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Rofik. Salam kenal semua. Di sini saya akan mengajak kalian belajar bersama mata kuliah geometri. Semangat! Nah, hari ini kita akan belajar bab 2.4 yaitu sudut-sudut segitiga. Sebelumnya kita perlu tahu, apa sih segitiga itu? Jadi, segitiga adalah gabungan dari 3 segmen garis yang ditentukan oleh 3 titik yang tidak kolonier. Apa sih yang dimaksud dengan tidak kolonier? Jadi, yang dimaksud dengan tidak kolonier adalah tidak dalam satu garis lurus yang sama. Jadi, segitiga itu terbentuk dari gabungan 3 titik yang berada dalam garis yang berbeda atau tidak dalam satu garis yang sama. Ini kita bisa melihat ada sebuah segitiga. Yang dimaksud tadi adalah 3 titik yang tidak kolonier di mana dia ada di satu titik A, titik B, dan titik C yang tidak dalam satu garis. Sehingga dia ketika digabungkan menjadi garis-garis akan membentuk suatu segitiga. Nah, di sini kita tahu bahwa titik A, titik B, dan titik C merupakan titik puncak dari segitiga. Dan untuk sudut BAC, sudut ACB, dan sudut CBA merupakan titik-titik sudut segitiga. Dan untuk informasi mengenai penamaan sudut itu tidak boleh sembarangan. Jadi, yang dinamakan sudut A adalah ketika sudut BAC, di mana A terletak di tengah. Dan untuk sudut ACB merupakan sudut C dari segitiga ACB. Atau sudut C dari segitiga ABC ini. Dan begitupun sudut CBA merupakan sudut C dari segitiga ABC. Dan untuk garis AB, garis BC, dan garis CA merupakan sisi-sisi segitiga, di mana ini garis AB merupakan sisi segitiga. Begitupun garis AC dan garis BC. Dan kita tahu bahwa segitiga itu dikategorikan berdasarkan dua, yaitu berdasarkan panjang sisinya. Ini panjang dari sisi-sisinya ini. Dan juga dikategorikan berdasarkan besar sudutnya. Sudut ini, sudut segitiga. Nah, untuk segitiga berdasarkan panjang sisinya terbagi menjadi 3, yaitu pertama segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang adalah ketika ketiga sisinya memiliki ukuran yang tidak sama panjang. Dan yang kedua adalah segitiga sama kaki, di mana ketika segitiga ini memiliki 2 sisi yang sama panjang. Dan untuk yang ketiga adalah segitiga sama sisi, di mana segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang. Selanjutnya untuk segitiga berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama acute. Acute adalah segitiga lancip, yaitu segitiga yang dimana ketiga sudutnya memiliki derajat atau ukuran besar sudut kurang dari 90 derajat. Dan yang kedua adalah segitiga siku-siku, di mana dia memiliki satu titik tepat 90 derajat. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul, obtus, yaitu di mana dia memiliki satu titik yang memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah segitiga kongruen, di mana dia memiliki ketiga besar sudut yang kongruen atau sama besar. Nah, masuk pada materi kita yaitu yang sudut, di mana di teorema 2.4.1 mengatakan bahwa jumlah ukuran sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Teorema ini dapat dibuktikan dengan cara ini. Kita akan membuktikannya dengan cara menambahkan satu garis pada titik B, sehingga kita akan mendapatkan sudut baru yaitu sudut 1 dan sudut 3. Sudut 2 ini juga sebagai sudut B.
Dari garis ini kita tahu bahwa dalam satu garis akan memiliki 180 derajat. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa sudut 1 akan kongruen dengan sudut C. Kenapa? Karena ini akan membentuk sudut-sudut interior yang bersesuaian. Sehingga sudut 1 akan kongruen dengan sudut C dan sudut 3 akan kongruen dengan sudut A. Sehingga penjumlahan sudut 1, 2, 3 yang akan berjumlah 180, begitupun juga dengan sudut A ditambah dengan sudut B dan sudut C. Sehingga dalam satu segitiga ini terbukti bahwa dia memiliki besar sudut sejumlah 180 derajat. Jadi di teorema ini telah terbukti bahwa jumlah sudut dalam segitiga ialah 180 derajat. Selanjutnya terdapat corollary. Apa sih corollary itu? Corollary itu sebuah proposi yang disimpulkan secara langsung dari teorema-teorema yang sebelumnya telah dibuktikan atau telah terbukti. Jadi di sini kita akan memiliki 4 corollary. Corollary pertama adalah setiap sudut segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama, yakni 60 derajat. Jadi ketika kita memiliki segitiga yang kongruen sisi-sisinya, maka sudut-sudutnya akan pasti kongruen juga, yaitu 60 derajat. Dan untuk bagian 2, sudut lancip dalam segitiga siku-siku memiliki besar yang saling melengkapi. Yang dimaksud kata saling melengkapi adalah karena segitiga siku-siku memiliki sudut tepat 1, yaitu 90 derajat, maka 2 sudut lainnya itu akan saling melengkapi, di mana jika dijumlahkan dia akan berjumlah 90 derajat juga. Dia bisa seperti jika satunya 45 maka satunya juga 45, jika satunya 60 maka satunya akan 30, seperti itu. Dan untuk yang corollary ketiga, jika dua sudut dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut dari segitiga lain, maka sudut ketiga juga kongruen. Dari bagian ketiga ini kita yang dimaksud adalah ketika ada segitiga A dan segitiga B, di mana dua sudut segitiga A kongruen dengan dua sudut segitiga B, maka sudut ketiga dari segitiga A akan juga kongruen dengan sudut ketiga dari segitiga B. Dan bagian corollary ini dapat kita gunakan ketika kita menemukan soal seperti contoh ini. Contoh, pada segitiga RST dan segitiga XYZ, kita diketahui bahwa besar sudut R sama dengan besar sudut X, yaitu 52, dan besar sudut S sama dengan besar sudut Y, yaitu 59. Di sini kita disuruh mencari sudut T. Dan di sini kita menggunakan teorema awal, yaitu teorema 2.4.1. Jika ketiganya dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Di sini kita tinggal mensubstitusikannya, di mana sudut R 52 derajat, sudut S 59 derajat, dan di sini kita akan memindahkan ruas sehingga kita akan mendapatkan besar sudut T itu 69. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut T juga akan sama dengan sudut Z, yaitu 69. Lalu yang terakhir akan ada corollary keempat, yaitu ukuran sudut eksterior segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut interior yang tidak berdekatan. Yang dimaksud dari kata ini, sudut eksterior adalah sudut di luar segitiga. Jadi dalam segitiga kan terdapat 3 sudut dalam. Nah, jika dari segitiga itu kita akan tarik satu sisinya lebih panjang, kita akan mendapatkan sudut eksterior, yaitu ini. Kita lihat dari gambar ini, kita akan mendapatkan sudut 1 sebagai sudut eksterior dari segitiga STI. Jadi yang dimaksud dari ukuran sudut eksterior ini akan sama dengan 2 sudut interior yang tidak berdekatan. Jadi sudut 2 ini adalah sudut yang berdekatan dengan sudut eksterior. Maka eksterior akan sama dengan jumlah 2 sudut yang tidak berdekatan adalah sudut S dan sudut T. Dan untuk corollary ini bisa kita manfaatkan ketika kita menemukan soal seperti ini. Contoh bagian 4. Pada besar sudut 1,
berukuran x kuadrat plus 2x dan besar sudut S berukuran x kuadrat min 2x dan besar sudut T adalah 3x plus 10. Kita disuruh untuk mencari x-nya. Nah, dari informasi yang kita dapat atau yang diketahui ini, kita tahu bahwa sudut 1 akan sama dengan sudut S ditambah sudut T. Dari mana? Dari koreli 4 bagian 4 ini. Nah, ini akan kita gunakan korelinya bahwa sudut 1 akan sama dengan sudut S ditambah sudut T. Di mana sudut 1 berukuran x kuadrat, kita substitusikan yang kita ketahui tadi, sehingga kita akan mendapatkan x sama dengan 10. Lalu, nilai x ini jika kita masukkan ke pemberitahuan awal yang diketahui ini, kita akan mendapatkan bahwa sudut 1 sama dengan 120 dan sudut S akan sama dengan 80 derajat dan sudut T akan sama dengan 40 derajat. Dan di sini terbukti bahwa 120 sama dengan 120 sama dengan 120. Jadi koreli ini bisa digunakan. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.